Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali anak-anak ustaz yang dimata Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada pembelajaran daring di subtema 3 atau di subtema 3 di tema 3 yaitu tentang perubahan wujud. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran kita, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu terdiri bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Itu dimaksud dengan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu terdiri dari 6. Dalam kehidupan kita bisa dijumpai ada 6 perubahan wujud benda. Di antaranya 1. Mencair atau melebur, 2. Membeku, 3. Menguap, yang ketiga 4. Mengembun, 5. Menyublim, dan yang terakhir atau ke-6 mengkristal. Masuk pembelajaran 1. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Coba kita kasih contoh, misalnya lilin yang dibakar akan mencair atau meleleh. Contohnya nih ya, lilin jika dibakar dia akan mencair dan meleleh. Atau mentega yang dipanaskan akan mencair. Ketika dimasukkan ke wajan, maka dia akan mencair mentega yang asalnya bentuk padat. Yang lain contohnya seperti es krim, apabila dia dimasukkan ke dalam gelas ataupun wadah yang lain kemudian didiamkan sebelum kita makan, maka akan mencair. Begitu pula dengan es batu, lama-kelamaan jika di luar atau disimpan di ruangan atau di suatu wadah maka akan mencair pula. Kemudian pertanyaannya, apakah proses mencair terjadi pada logam? Nah, proses mencair pada logam pun terjadi. Ya, lihat sini adalah gambar-gambar bagaimana proses logam yang dicairkan. Ya, logam sebelum dibentuk menjadi berbagai macam benda. Dia proses awalnya adalah dicairkan. Contoh yang ini adalah cair ya. Kemudian pada batangan emas, sebelum dia menjadi batangan emas, maka dia bentuknya adalah cair. Atau sebaliknya, benda-benda yang asalnya logam bisa dicairkan. Jadi, benda logam yang padat bisa berubah menjadi mencair. Informasi penting, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Nah, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh. Pelajaran kedua, membeku. Membeku adalah perubahan dari benda cair menjadi benda padat. Contoh membeku adalah ini proses membuat gula aren. Ya, asalnya mencair kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-lama dia akan membeku. Atau agar-agar ketika dimasukkan ke dalam cetakan, maka dia akan lama-lama akan membeku. Ya. Bentuk asalnya mencair, dan es kristal, ya es batu es sebelumnya adalah kita masukkan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan pun akan membeku. Atau sebaliknya, lilin yang tadinya mencair kemudian meleleh, maka ketika dia dingin, lelehan ini akan kembali membeku. Nah, ini adalah proses atau contoh daripada benda-benda yang asalnya cair menjadi padat kembali. Kemudian di pembelajaran 3,
kemana perginya air? Nah, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, yuk kita cari tahu ya. Nah, kita masukkan air ke dalam wadah. Wadah kita punya dua, ada wadah yang diisi airnya, kemudian disimpan di bawah terik matahari atau cahaya matahari, kemudian yang satu disimpan di alam yang gelap atau di ruangan yang gelap tanpa ada matahari. Apa yang akan terjadi? Nah, wadah yang airnya semula penuh disimpan di bawah matahari, di bawah terik matahari akan berkurang. Sementara wadah yang tidak di bawah terik matahari jumlahnya tetap. Ini menunjukkan bahwa air yang ada di dalam wadah di bawah sinar matahari, terik matahari mengurang. Artinya mengapa dia bisa terjadi perkurangan seperti itu? Rupanya dia menguap, ya, menguap ke atas berupa gas. Ya. Nah, apa itu menguap? Yaitu perubahan benda cair menjadi gas. Ya. Contoh lainnya misalnya ketika kita menjemur pakaian. Menjemur pakaian di bawah terik matahari itu pun sama, lama-kelamaan pakaian kita menjadi kering. Ini adalah proses penguapan. Atau ikan asin yang dijemur di bawah terik matahari untuk dikeringkan. Ini pun terjadi penguapan. Kesimpulannya, kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersier dengan arti yang tepat. Coba, membeku itu apa artinya? Ya, membeku artinya itu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Menguap artinya adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sedangkan mencair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian pembelajaran keempat, perhatikan gelas yang berisi air es dan kaca mobil. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas dan dalam kaca mobil? Ini ada gambarnya ya. Ini apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, coba kasih tahu ya, kenapa ada butiran-butiran air di luar gelas ini ya. Atau di dalam kaca mobil setelah terik matahari, apa kita masuk mobil ya atau menjalankan mobil, kemudian tiba-tiba gelap, maka akan terjadi mengandung air di dalam kacanya. Yuk kita cari tahu. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetesan-tetesan air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetesan-tetesan air berasal dari uap air di sekitarnya. Ini adalah penyebab mengapa ada bintik-bintik air di luar gelas ataupun di dalam kaca mobil. Ya. Jadi, uap air yang ada di sekitarnya yang menyebabkan dia mencair. Nah, ini adalah perubahan wujud yang disebut dengan mengembun ya. Apa itu mengembun? Mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair ya, proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh lainnya misalnya lihat, silakan Ananda saksikan ya. Ini proses. Baik, ini adalah contoh pengembunan di mana Ustadz memasak air ya, memasak air minum dan kita lihat bagaimana proses pengembunan yang terjadi. Ketika Ustadz kita buka panci ini, maka akan keluar ini terdapat uapnya. Nah,
Uapnya itu adalah berbentuk gas. Uap yang berupa gas. Ini adalah berupa gas, ya. Lalu Kemudian kita lihat di tutup panci ini, uap yang tadi keluar itu berubah menjadi cairan seperti ini, ya. Nah, lihat itu ada butiran-butiran air inilah yang disebut dengan cara pengembunan. Kemudian percobaan kedua yaitu ketika kita akan memasukkan air ke dalam air panas ke dalam gelas. Apakah itu orang tua kita, bapak kita, atau kita sendiri akan membuat air teh, ya, atau air kopi, kita masukkan air panas, ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini kita tutup dengan tutup gelas. Kita diamkan beberapa saat. Bagaimana proses pengembunan terjadi sesuai dengan pengertian dari pengembunan, yaitu proses dari benda cair menjadi dari benda gas menjadi cair. Mohon maaf, dari benda gas menjadi cair. Nah, kita buka. Pada tutup gelas ini, dari hasilnya terdapat dari uapan air ini yang berupa gas ini berubah menjadi butiran-butiran air, ya, menjadi butiran-butiran air yang kita masukkan ke dalam gelas tadi. Proses ini disebut itulah contoh dari atau contoh lain dari wujud dari pengembunan, ya, perubahan wujud dari mengembun. Baik, selanjutnya ini adalah gambarnya, perhatikan. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Ini adalah kapur barus. Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, apa yang terjadi pada kapur barus? Nah, lama-lama kapur barus itu akan habis. Nah, ini, ya. Inilah disebut dengan penyubliman. Penyubliman. Jalannya itu. Baik, ini adalah pembelajaran kelima. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Lihat ini gambarnya, ya. Kegunaan kapur barus ini adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Sebetulnya apa yang terjadi dengan kapur barus tersebut? Ini jawabannya. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim, ya, atau penyubliman. Itu jadi penyubliman itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya adalah seperti kapur barus. Peristiwa penyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Nah, ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Itu yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya, agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa ya itu terjadi? Loh, ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ya, ketika es krim ini diletakkan di ruang terbuka, ya,
maka dia akan lama-kelamaan mengecil. Atau contoh yang lain adalah pengharum ruangan. Seperti ini ya, pernah Anda melihat ya. Nah, biasanya diletakkan di kamar mandi ataupun di lemari pakaian ya. Nah, ini adalah benda padat. Asalnya adalah benda padat atau ini ya, pengharum ruangan. Lama-kelamaan kedua benda ini akan hilang atau mengecil, bahkan hilang sama sekali. Karena apa? Terjadi yang namanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Kemudian yang terakhir yaitu mengkristal. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Jadi kebalikan daripada menyublim adalah dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Nah, jika kita tinggal di negara yang mempunyai 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, baik itu Ananda untuk pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya SPDP. Baik, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang SPDP, yaitu tentang mengetahui seni rupa dekoratif yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seni dekoratif. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Ini adalah bentuk-bentuk kristal atau dari butiran salju yang dilihat di bawah mikroskop ya. Jika dilukis akan membentuk beberapa macam garis. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ini adalah hasil daripada bentuk karya seni rupa yang berupa bentuk, garis, dan warna. Ya. Apa itu garis? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat bersifat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Ada beragam warna. Nah, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Selain yang ketiga itu, warnanya berperoleh dari campuran. Seperti hijau, ungu, ya itu adalah campuran daripada warna-warna primer. Bentuk dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan dan sebagainya. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam seni rupa ya, rupa dekoratif yaitu unsur, warna, bentuk dan garis. Nah, itu harus dipahami ya. Baik, selanjutnya PKN yaitu tentang peran siswa di sekolah. Apa saja peran siswa di sekolah selain sebagai seorang pelajar? Nah, siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SDIT Imam Asy-Syafi'i, tempat Haidar dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, ayo kita cari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Nih, Ustadz sudah membuat tabel tentang peran setiap anggota sekolah yang ada di sekolah SDIT Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah tabelnya. Ada nama-namanya dan perannya atau tugasnya. Nah, peran atau tugas ini, ya berbagi peran dan tugas, itu adalah merupakan bagian dari pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, itu dengan dilambangkan dengan pohon beringin, ya, dengan pohon beringin. Nah, ini tugasnya sebagai penutup. Ya, silakan Ananda kerjakan di buku tugasnya.
Ya, baik, ini adalah tugas untuk hari ini. Baik, itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Thank you for your watching for this learning. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.